Pemirsa, swasembada pangan menjadi target utama dan juga prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk bisa dicapai maksimal tahun 2027. Lantas seperti apa kesiapan dari Kementerian Pertanian? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Menteri Andi Amran Sulaiman. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadikan program swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun sejumlah langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Lantas, bagaimana upaya Kementan dalam mewujudkan sejumlah program kerja di industri pertanian nasional? Simak perbincangan spesial bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Dan saat ini pemirsa, kita sudah berada di ruang kerja dari Pak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Kalau di Sulawesi Selatan baji-baji gitu ya Pak ya? Baji-baji. Terima kasih sudah join di kesempatan kali ini di tengah kesibukan Pak Amran. Baru saja mendapatkan pujian dari Presiden, kemudian juga DPR begitu ya, terkait dengan ketersediaan beras luar biasa. Boleh tanggapannya seperti apa Pak Amran? Terima kasih pujian beliau, tapi pujian beliau itu adalah tekanan bagi kami, karena harus bekerja lebih keras lagi. Alhamdulillah, produksi kita di saat musim kering, El Nino, La Nina, tetapi di bulan paceklik yaitu Agustus, September, Oktober, November, alhamdulillah terjadi anomali, yaitu produksi lebih tinggi daripada cuaca normal. Dan itu sesuai data BPS, bukan data kami. Itu ada kenaikan 1 juta ton, artinya satu lebih, nilainya 12-13 triliun nilai kenaikan itu. Ini yang kita syukuri, ini adalah kerja keras petani. Kerja keras teman-teman Kementerian Pertanian dan teman-teman PU, seluruh yang terkait. Ini kerja bersama anak bangsa, bukan kerja Kementerian Pertanian sendirian. Kami adalah bagian kecil dari hasil itu. Tetapi yang terpenting adalah ini gagasan besar Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, sehingga seluruh teman-teman yang terkait dengan Kementerian Pertanian, terkait dengan swasembada, bergerak bersama-sama, kolaborasi. Ini luar biasanya Presiden kita. Baik, Pak Menteri, bisa dikatakan Anda sudah berada di 3 periode begitu ya, di Menteri Pertanian. Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi Anda tadi katakan bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Apa nih tanggung jawab besarnya? Apakah visi misi dari Presiden kita yang baru, yaitu swasembada pangan, atau seperti apa? Ini kan gagasan Presiden. Beliau perintahkan harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah ini memang kita harus kerja ekstra. Karena beliau selalu mengingatkan setiap rapat, tolong swasembada secepat-cepatnya karena ini vital. Pangan itu strategis. Dan kita tahu dunia lagi krisis pangan. Ada 58 negara kurang gizi, kekurangan pangan. Ada 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Oleh karena itu, ini sangat vital pangan ini. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga beliau betul-betul selalu mengingatkan harus swasembada, mutlak kita rebut swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah kami kerja keras. Sejak dilantik, ini sudah hari ke-46 kalau tidak salah, sudah 1 bulan lebih, saya minta maaf kepada seluruh pegawai kementerian dengan PPL, pegawai kementerian itu 19.000, PPL kurang lebih 40.000, berarti ada 60.000.
orang aku minta maaf kepada saudara-saudara saya, sahabat saya, tidak ada tanggal merah. Nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu. Sampai swasembada. Dan kita komitmen untuk itu. Itu kan akan ditargetkan paling cepat 4 tahun. Berarti tidak akan ada tanggal paling merah. Lambat. Ya, paling lambat 4 tahun. Berarti tidak ada tanggal merah di periode itu. Insya Allah kita akan rebut sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun? Sebelum 4 tahun. Wow, luar biasa. Caranya seperti paling apa? Lambat apa yang 3 tahun. Paling krusial harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau saya lihat Bapak juga sudah melakukan pemangkasan regulasi pupuk dan lain sebagainya. Tapi apa yang paling krusial? Yang pertama adalah kebijakan, regulasi. Regulasi salah satu penghambat untuk swasembada. Salah satu contoh pupuk. Pupuk, regulasinya, aturannya itu 147. 147 pupuk yang mengikat distribusi pupuk ini. Nah, kita persingkat. Ada 12 menteri yang harus ikut. Di luar gubernur dan bupati se-Indonesia. Bisa bayangkan begitu ribetnya, begitu sulitnya melayani petani. Nah, kita persingkat. Sesuai janji Bapak Presiden pada saat kampanye bahwa dari pemerintah pusat langsung ke petani. Sekarang kita sudah revisi Perpres, beliau sudah setuju. Dari Kementan setuju, Menteri Pertanian tanda tangan, langsung ke produsen pupuk Indonesia, kemudian petani dan distributor, Gapoktan, distributor paling ujung, langsung petani. Sangat simpel. Dan ini bisa mempercepat swasembada. Yang kedua, benih unggul. Benih unggul kita kurang. Kita adakan benih unggul, bagikan secara gratis kepada petani. Yang ketiga, ini yang vital dulu, menuju swasembada. Yang sarana produksi yang kita harus perbaiki, salah satunya adalah irigasi. Irigasi ini rusak kurang lebih 3 juta hektar seluruh Indonesia. Ini kita kolaborasi dengan Menteri PU. Sudah disiapkan anggaran PU itu kurang lebih 12 triliun. Kita perbaiki irigasi yang rusak, kita perbaiki, kemudian terjadi pendangkalan, kita rehab, kemudian embung-embung, kemudian pompanisasi dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan semua, kemudian alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian ini penting. Kemudian ada milenial. Poin pentingnya adalah pertanian tradisional bertransformasi menjadi pertanian modern. Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Karena Pak Menteri sendiri kan sebenarnya sudah berada di 3 periode berturut-turut begitu. Apa yang menjadi hambatan dan apa yang membedakannya dengan sekarang? Kenapa kayaknya lebih cepat begitu? Apakah karena jadi program prioritas? Dulu kami ingin cerita apa yang kami lakukan. Kita jangan bahas orang lain dan seterusnya. Dulu kita swasembada kan 4 kali. Gerakan ini kita lakukan di 2015. Mulai 2014 akhir. Mekanisasi pertanian, pertanian modern dan seterusnya. Kita swasembada 2017. 2019, 2020, 2021. 4 tahun swasembada sehingga kita mendapatkan penghargaan tertinggi dari FAO dunia. Penghargaan Agricola medali Agricola dari FAO. Dan itu tertinggi dunia. Penghargaan di sektor food security, ketahanan pangan. Setelah 40 tahun. Nah, ini yang akan terus ditingkatkan begitu ya? Ini kita tingkatkan bila perlu lebih tinggi dari yang capaian kemarin. Baik, banyak peluang, tapi tentunya banyak juga tantangan. Seperti yang Anda sampaikan sendiri tadi ya Pak Menteri, yaitu krisis regenerasi petani muda juga. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu.